Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayyarat. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bogor, yang terhormat Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Royani MPD. Kita doakan semoga beliau sebagai kepala madrasah di madrasah yang kita cintai ini diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kesabaran, kekuatan dalam memimpin madrasah ini, sehingga sesuai dengan slogannya madrasah hebat. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bogor. Dalam hal ini ada di antaranya yang hadir bersama kita di ruangan ini ada Ibu Dian, alhamdulillah. Juga tentu hadir secara virtual lainnya Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bogor. Juga yang sangat kita hormati dan kita banggakan yang senantiasa membina putra-putri kita di organisasi siswa intrasekolah MAN 2 Kota Bogor, yang terhormat Ustadz Usep, Pak Usep, sehat saya Pak Usep. Alhamdulillah, kita doakan Pak Usep ini diberikan kekuatan lahir dan batin. Anak-anakku sekalian, wabil khusus Ketua OSIS, Ketua MPK, kemudian adik-adik tim hadrah luar biasa, dan tentu tidak bisa kita lupakan tim IT dan yang hadir di rumah melalui virtual. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dari kelas 10, 11 dan 12, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bogor, dan tentunya tidak lupa yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Ibu Dewan Guru. Kita doakan Bapak Ibu Dewan Guru semoga sehat walafiat, sehat lahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja yang menjadi penghias rasa kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji yang menjadi penerang hati kita sampaikan kepada Allah Rabbul Izzati. Rasa syukur atas nikmat yang terus bertabur kita haturkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Sebab Allah Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita beraneka macam kenikmatan. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang, juga nikmat Allah mampukan kita bisa hadir dalam majlis zikr maulidur Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meskipun hari ini kita sudah masuk bulan apa namanya? Rabiul Akhir, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Kalau di Sunda, anak-anakku, orang nyebutnya bukan Rabiul Akhir, bukan nyebut Rabiul Tsani. Apa Pak Osep? Orang nyebutnya apa? Silih mulut. Ini ada satu keterangan. Apakah benar ataukah cuma kirata? Kira-kira nyata. Tahu kirata anak-anakku? Kira-kira nyata. Kayak bongsang, kirata kira-kira nyatanya katanya bolong tapi nyangsang. Itu kirata, ya kan? Kayak korsi cokor di sisi kata orang Sunda, ya kan? Nah,
Ada yang menyebutkan bahwa silih mulut itu dari kata sil maulud atau sil maulid. Sil artinya lanjutkan. Kayak ada hadis kan, silman koto'aka, ada ya? Sambunglah man orang koto'aka yang memutuskan silaturahmi denganmu. Sil sambunglah, teruskan. Silih maulid itu dari sil, lanjutkan muludannya. Cuma ada yang nanya, yang benar maulud apa maulid? Yang benar maulud apa maulid? Maulid apa maulid? Hah? Maulid apa maulud? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Jangan takut salah. Yang namanya belajar, salah dikit dimaklum, ya enggak? Maulid, dua-duanya benar. Ini kita pendekatan bahasa dulu. Nanti kita juga bahas ini judulnya. Maulud berarti kita mengingat, mengenang, merayakan orang yang dilahirkan. Jadi maulud itu kalau dalam bahasa Arab isim maf'ul. Maulud yang dilahirkan. Makanya ada sebuah syair, ya khaira mauludim bimak kata qad ata, ya khaira maulud, wahai sebaik-baik orang yang dilahirkan. Atau ada hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah, kullu setiap mauludin yang dilahirkan atau yang terlahir. Berarti kalau maulud berarti mengingat, memperingati, mengenang manusianya. Manusia yang dilahirkan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid bener. Maulid berarti bicara tentang waktu. Makanya ada tuh syair rohatil atyaru tashadu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimma'ani ahmadi. Rohatil atyaru tasdu, bersenang gembira. Al atyar, apa atyar? Burung jamak dari to'ir. To'irun artinya burung. Burung terbang tinggi, apa bahasa Arabnya? Lamma tak turun. Nah itu ya. Ada kayak orang tanya, apa bahasa Arabnya peci? Mestinya kan kolan suah. Dia bilang kirata, wadahulu, bukan. Masa peci wadahulu? Itu kata orang Sunda, kasar lagi. Rohatil atyaru, rohat itu kan istirahat, bersenang. Burung-burung pun bersenang, bergembira. Tasdu, sangat bersenang, sangat gembira. Apa lagi? Rohatil atyaru tasyadu filayalil, di malam kelahiran. Kelahiran siapa? Baginda Rasulullah Muhammad. Berarti maulid itu bicara tentang waktu. Lihat tuh, fatarabu yahlal mathani fahazarul yumni gharrat wastadi'u bijamalin faqafil husni tafarrad. Allah ya Nabi salam dan sebagainya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim mubarik. Kenapa saya baca fatrabu yalal masani? Karena sejalan dengan syair rohatil atyaru. Fatrabu, maka bersuka cita, bergembiralah. Berarti kita ini harus bergembira. Yahlal masani, wahai ahli al masani. Pernah dengar as-sab'ul masani? Sab'un itu artinya apa? Sab'un, 7. Al masani, yang berulang-ulang, yakni surah Al-Fatihah.
Al-mathani yang dibaca berulang-ulang, yakni Al-Qur'anul Karim. Kadang-kala kita ini, anak-anakku, sering baca sebuah syair, sering baca sebuah nazam, gubahan para ulama atau para penyair, tapi kadang kita tidak paham apa maknanya. Maka kita coba pahami sedikit demi sedikit. Fatrobu, maka bersukacita, bergembiralah. Yahlal mathani, wahai pencinta Al-Quran. Kemudian apa ya? Fahazarul yumni gharrat, burung bulbul, burung pun bersukacita. Karena itu kembali tadi kata maulid berarti bicara tentang waktu. Makanya ada istilah milad, yakni apa? Waktu kelahiran. Nah, maka dari itu bersyukur sekali kita pada kesempatan pagi jelang siang ini hadir, meskipun adik-adik anak-anakku sekalian hadir secara virtual dari rumah. Salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian, terutama yang hadir baik secara offline maupun on air ataupun virtual, yang mana kita hibrid, semuanya diaku sebagai bagian dari umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak mendapatkan syafaatul ummah dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang ada namanya dai kondang, kalau saya dai balik ke kandang. Jadi Bu Dian, saya balik ke kandang. Ya. 2004 saya lulus dan ada logo Mandua itu, ini tahadduts bin nikmat dan biar tidak lupa dengan sejarah, itu 2003 sekitar itu. Waktu itu pembina Kopsisnya Ibu Hajah Ibu Lina Rasmalina. Beliau saya ingat sekali yang membuat lomba pembuatan logo, dan alhamdulillah saya menang. Waktu itu Allah yarham kepala madrasahnya adalah Bapak almarhum Bapak Dr. Andas Haji Kosasi Ismatullah ya. Jadi itu diantaranya adalah saya yang membuat karena melalui lomba ya. Jadi biar tahu sejarah gitu ya. Nah, saya berbahagia bisa hadir, duduk bersama, kumpul bersama guru-guru kami. Jadi meskipun kita sudah di masyarakat, sudah mengabdi anak-anakku, tetap beliau-beliau ini adalah guru. Meskipun kita semua sudah menjadi guru, kita tetap menganggap guru-guru kita adalah semua guru-guru yang harus kita hormati dan kita muliakan. Anak-anakku sekalian, jamaah yang hadir dari rumah, di belakang saya ini ada spanduk. Ini spanduk bukan aksesoris kan? Ya, bukan. Kadang-kala di belakang ada spanduk, ada backdrop gede, tapi nggak pernah dibahas-bahas. Padahal saya yakin ini yang ngedesain, wah, pengorbanan ya Bu. Ini tulisannya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya memperingati berarti ada yang kita ingat, yakni kita peringati, dan ada yang diingatkan. Minimalnya dua. Ada yang kita peringati, dalam konteks ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa kita peringati? Kita penting. Keliru Ibu, Bapak, kalau ada yang mengatakan hari ini kita mengalami krisis keteladanan, salah. Justru ada sosok yang patut kita teladani. Siapa itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim.
cuma sauran cericing wae. Sekali lagi ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak odol dipencet baru keluar. Aduh, ini gimana generasi milenial? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah alam bi muradi. Menang berkat nah, menang berkat tuh. Baru datang. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah alam bi muradi. Laqad sungguh. Udah mah adalah, ya kan? Ada qad pula, tegas kan itu taukid. Sungguh, kalau Allah bilang sungguh, berarti ini penting, ya enggak? Laqad kana lakum, sungguh kana telah ada. Kalau kana ada, domirnya huwa, betul nggak? Kalau kanat berarti iya, betul nggak? Kalau ada kamu dulu berarti kunta, betul nggak? Laki-laki. Kalau aku dulu pernah ada, kuntu. Kalau kamu perempuan ada dulu kunti. Hah, bener? Bener kunti. Iya. Nah, sungguh ada fi Rasulillah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu utusan Allah. Tapi utusan Allah jangan anggap sebagai utusan diutus doang. Tugasnya nyampein doang. Enggak kayak kurir. Paket. Enggak. Ya, mentang-mentang paket lagi 11 no. Ya. Beliau adalah utusan Allah. Beliau basyira wa nadhira, pemberi kabar gembira, mubasyir ya. Kemudian juga pemberi kabar gembira. Bahkan beliau menjadi teladan. Makanya laqad kana lakum, sungguh ada lakum untuk kalian, untuk kita semua umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngaku sebagai umat Nabi dan pengen diaku, maka ayo kita masuk ke dalam lakum di sini, untuk kalian. Sungguh telah ada untuk kalian fi Rasulillah, pada pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun qudwatun, teladan ikutan. Kemudian dulu pernah nggak tulisan teladan itu bukan pakai tapi tauladan ya. Bagus ya, saya juga ngalamin dulu. Tauladan, kata almarhum bapak saya, bisa jadi ini dari kata walad. Tauladan dikirata juga kan. Walad itu artinya apa? Anak. Jadi anak mencontoh dari walid, anak mencontoh dari orang tua. Namanya anak itu belajar pasti dari orang terdekat dulu. Dalam teori belajar sosial, ini kita padukan. Saya ini karena memang basicnya S1, S2 saya komunikasi penyiaran Islam. Jadi belajar komunikasi dan basicnya juga tentu Islam. Di situ ada namanya teori belajar sosial. Ya, Alex Bandura. Dia bilang bahwa manusia belajar dari lingkungannya. Betul nggak? Minimal anak belajar dari orang tua. Istilahnya pohon jatuh tidak jauh dari pohon. Tuh kan makanya bagus. Merhatiin. Buah jatuh tidak jauh dari istilah kata ini ada pohon semangka, ini ada pohon jambu, ada pohon mangga, pasti di bawahnya ya buah dia. Kata pohon jambu, situ buah mangga, situ bukan buah dari pohon saya. Betul? Anak pun begitu. Atau seperti halnya kita murid, seperti halnya kita siswa mengikuti guru. Kalau orang Jawa bilang kan guru itu digeguk lan ditiru. Ya.
Kalau dulu kan ada pepatah mengatakan jangan sampai istilahnya apa itu? Pepatah jelek nih sebenarnya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang ada lagi yang lebih parah. Guru kencing berdiri, murid ngeciringin guru. Kan brengsek gitu. Buktinya mana? Lah ada anak murid yang mempolisikan guru. Ada nggak? Nah itu maksudnya. Kalau dulu anak murid ditampar karena pendidikan orang dulu tuh tegas. Tampar. Pulang ke rumah ditanya sama bapaknya, "Kenapa kamu nangis?" Ditampar atau dipukul sama guru. Dulu mah belum ada masalah tuh lapor polisi. Apa kata orang tua? Ditambahin, "Pak, kamu pasti yang salah." Betul. Dulu begitu. Sekarang mah baru ngomong salah dikit udah polisi. Ada yang begitu nggak? Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah di Mandua Kota Bogor solihah semua. Baik muridnya, apalagi gurunya, apalagi orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Jadi bisa jadi tauladan itu ya konsepnya walad, anak mencontoh dari orang tua. Makanya kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti mengikuti ittiba, mencontoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Ada yang kedua, tadi ada yang kita ingat-ingat, ada yang kudu diingatkan, yakni kita manusia. Kalau kata orang Sunda nih, manusia itu ada yang bilang mana manusia, mana punya kamu. Kita nggak punya apa. Jangan sombong jadi orang. Ini mah mentang-mentang baju baru, tas baru, topi baru, padahal dapat kredit, padahal bayarnya pakai pay letter gitu kan. Pas keluar nggak mau nengok, dikasih salam nggak jawab, senyum nggak mau balas, nggak napak lagi jalannya. Kuntilanak. Ya. Ada orang yang sombong begitu. Manusia itu kan diciptakan dari apa Nabi Adam itu? Tanah. Berarti kalau auto sombong bisa jadi tanah sengketa itu. Ya, insya Allah di sini mah baik hati dan tidak sombong, rajin menabung. Amin ya robbal alamin. Ini rajin menabung. Ini mah boro-boro rajin menabung. Yang ada Uniko, usah dipukolot. Tahu Uniko? Itu nggak ada bayaran, bilangnya bayaran. Padahal mau beliin pulsa ceweknya. Ya, ada yang begitu? Enggak, insya Allah. Enggak, jadi doa, biar jadi doa. Insya Allah, baik yang di rumah, apalagi yang di sini, solihah semua. Amin Allahumma. Manusia ini juga bisa jadi dari kata nisyanun. Artinya apa? Lupa, apalagi lagi punya utang. Wah, lupa itu. Betul-betul. Makhluk gaib kayaknya nambah satu. Ya, bukan jin, bukan tuyul doang, orangnya punya utang ngilang mulu. Apalagi bisnis yang menjanjikan itu katanya adalah minjemin duit. Coba pinjemin duit, pasti menjanjikan. Kapan mau bayar? Besok ya. Menjanjikan. Boleh-boleh aja. Ya, tapi kalau kamu kan masih kecil atau masih anak-anak, walaupun ada yang 16-17, mendingan minta orang tua gitu. Nah, ada pepatah mengatakan, bukan hadis, al insanu mahalul khata' wan nisyan. Ini bukan hadis ya, ini mahfuzat. Ada yang pernah di TPA, di dinia, madrasah dinia, sekolah agama, ada tuh mahfuzat. Ada ibarah maqalah, al insanu, manusia itu mahalul khata'. Saya kurang pas kalau diartikan manusia tempatnya salah dan lupa. Kalau begitu manusia salah mulu dong, betul-betul. Manusia ada benernya enggak? Ada dong. Pasnya apa dong? Manusia tersifati oleh sifat apa? Khata', salah, wan nisyan, dan lupa. Ada kalanya kita lupa, ada kalanya kita ingat. Betul-betul. Tapi kalau kita ingat terus juga kadang enggak bagus. Kita bagaimana mau move on, ingat terus dengan masa lalu. Iya enggak? Kalau hujan turun meninggalkan genangan, dia meninggalkan
kenangan. Gitu ya. Kalau kopi dengan cewek katanya sama. Kalau minum kopi menimbulkan ketenangan, kalau kamu menimbulkan kenangan, begitu katanya. Senang banget sih sama kenangan. Ya, nah kita ini ada saja lupanya. Maka dari itu kita butuh adanya peringatan. Karenanya kalau ada yang nanya ke saya, apa dalilnya memperingati Maulid Nabi? Gampang saya mah. Sebenarnya banyak dalil-dalil ilmiah, tapi jawaban singkatnya gampang. Apa? Poho, lupa. Maksudnya, iya karena saya lupa, maka saya memperingati. Betul-betul. Kalau ditanya, ini kan sudah tanggal 8 kalau tidak salah. Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. 8 atau tanggal 7 ini. Sudah berarti 38 atau 37 hari dari awal 1 Rabiul Awal orang menyelenggarakan peringatan Maulid. Pertanyaannya, yang kalian suka hadir peringatan Maulid Nabi, ingat enggak apa yang disampaikan? Tuh, lupa. Jadi kalau ada yang nanya, apa dalilnya peringatan Maulid? Peringatan, poho gitu. Ya kalau mau ilmiah banyak. Contoh dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Contoh di dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid pertama, ketika ada bahasan keutamaan puasa hari Senin, hari Kamis, ada riwayat Abu Qatadah, an Abi Qatadah, diriwayatkan dari Abu Qatadah, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya an saumi yaumil itsnain, tentang praktek beliau puasa setiap hari Senin. Apa jawaban beliau? Yauma wulidtu fi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawab Nabi apa? Itu hari adalah hari aku dilahirkan. Kalau begitu Nabi mempraktekkan enggak? Ya udah. Kalau ada yang beda ya nggak apa-apa, saling menghargai gitu aja. Saya yakin banyak yang memperingati, cuma beda caranya. Nah, kemudian ada tema. Nah, ini tema penting ini. Tema itu yang menjadi ruh daripada kegiatan ini, dan tema juga yang menjadi kurikulum, sehingga ini adik-adik atau anak-anakku sekalian OSIS dan panitia yang sekarang generasinya junior, nanti bakal jadi ketua atau pengurus inti. Lihat kalau mau menyelenggarakan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, lihat tema yang lalu apa, sehingga ada peningkatan. Temanya selalu dielaborasi, selalu berkembang. Nah, ini contoh momentum dalam evaluasi diri. Apa ini? Sebagai penerus untuk meneladani perjuangan Rasulullah Muhammad. Momentum itu bahasa kitanya kesempatan lah. Jadi ini kita jadikan waktu, kesempatan. Perhatikan, kita mau sekolah, tas bisa dibeli, betul nggak? Sepatu bisa dibeli, seragam bisa dibeli, tapi tidak dengan waktu, betul-betul. Maka waktu itu mahal, nggak bisa kita kembali ke masa lalu. Sekian detik yang telah berlalu pun kita nggak bisa balik lagi. Maka ini waktu yang penting, momentum. Dalam evaluasi diri, kita ini banyak kesalahan, kealpaan, kekurangan, maka butuh evaluasi. Sebelum kelak dievaluasi, sebelum nanti dihisab di yaumil kiamah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kenal Sayyidina Umar nggak? Kenal Sayyidina Umar? Kenal di mana? Salah gua katanya jawab katanya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah bertutur begini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, evaluasilah, hitunglah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab. Nanti di yaumil hisab, di yaumil mahsyar, di yaumil kiamah. Tiap tidur tuh mestinya kita evaluasi diri. Aduh, sudah berapa kebaikan yang saya kerjakan, sudah berapa dosa yang saya kerjakan, tapi saya belum istighfar, apalagi taubat. Begitu. Kita kan nggak tahu masalah umur, masalah ajal, masalah mati, betul-betul.
Mati itu misteri. Jangankan kematian, kehidupan misteri nggak? Habis dari sini saya nggak tahu apakah ada saya bawa berkat atau enggak, kan saya nggak tahu. Ini contoh loh panitia, contoh. Saya kan nggak tahu. Ini aja kehidupan, canda tapi jangan dianggap bercanda. Ya sama baik gimana dah itu mah. Nah, lihat tiap malam itu kita tidur. Itu tidur sebenarnya kita belajar mati loh. Buktinya mana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Ini anak laki bilang, aku pinang kau dengan orang mah bismillah, dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Kenapa? Karena aku pengen bertemu kamu dalam mimpi. Ya, mimpi. Bismika dengan namamu ya Allah. Ahya aku hidup wa bismika amut, dan dengan namamu aku mati. Mati kita itu. Paeh, tadi paeh. Makanya Nabi contohkan apa? Wudhu seperti wudhu mau sholat. Kalau perlu ruqyah, baca surah apa itu? 5 ayat pertama Al-Baqarah, baca ayat kursi, 3 ayat terakhir Al-Baqarah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, tiupin, usapin ke seluruh anggota tubuh, anggota badan. Jadi ruqyah itu nggak nunggu kesurupan dulu. Wah, yang lain kopi pahit. Nggak cukup air, nggak cukup ya. Jadi kopi pahit misalnya, nggak usah air, cukup. Ya nggak, ini bukan kode, tenang. Ya, ngaji saya nggak usah lama-lama, yang penting singkat, padat, melekat, pulang jangan lupa bawa ilmu manfaat. Udah berkat baik. Susah, muka jomet lah emang. Tahu jomet? Kejo samet gitu ya. Nah, jadi kita ini tiap malam mati sebenarnya. Buktinya doanya saja, alhamdulillahilladzi, bangun itu ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami jadi udang paeh kita teh. Maka sebelumnya itu kita evaluasi diri. Tiap malam muhasabah, evaluasi diri. Karena kematian itu misteri, rahasia, nggak ada yang tahu. Bisa jadi kalian duluan, saya belakangan, atau sebaliknya, saya belakangan, kalian duluan. Seruanya, aku mahal jahit lah. Yang penting misteri. Maka tiap malam sebenarnya harus evaluasi diri. Dan momentum ini kesempatan baik kita evaluasi diri. Dalam apa? Sebagai penerus. Evaluasi diri kita ini bakal jadi penerus. Karena memang ada hadisnya benar. Jadi apa yang kita buat tema itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ada riwayat Nabi, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah nah, itu penerus ini. Ya. Yang lain. Oke. Umumnya kita sering dengar warathatul anbiya, pewaris para nabi. Coret. KBBI cek apa itu pewaris. Pewaris itu adalah orang yang mewariskan, betul nggak? Coba cek. Warithun, pewaris atau yang mewariskan. Ada lagi penerima waris, kan ada ilmu faraid kan? Ya kan, ada mawaris ya. Nah, ada yang mewariskan, ada yang menerima warisan. Warathatu itu cocok. Penerus, estafet, ya, atau ahli waris, nah, itu boleh juga. Berarti kalau ahli waris istilah orang meninggal yang mendapatkan warisan. Nah, kita ini adalah penerus untuk meneladani perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kita kan bukan ulama, ya kan kita sedang berproses. Kita awalnya adalah muta'allim. Kan kata Nabi begini, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim, ulama, orang yang berilmu, cendekiawan. Ini guru-guru juga cendekiawan. Jangan kotak-kotakan ilmu, jangan anggap bahwa ilmu seperti matematika itu tidak kaitan dengan agama. Ilmu waris ngitung nggak? Ngitung. Ilmu hisab, faraid ngitung nggak? Ngitung. Di Al-Quran ada nggak angka-angka? Ada banyak. Betul.
Tuh, jangan anggap sepele. Kimia, oh penting. Kamu misalnya bagaimana bisa ada namanya tuh lembaga apa itu? Lembaga yang LPPOM itu pakai lab enggak? Nguji makanan. Apakah ini alkohol atau apa? Itu kimia bukan? Penting enggak buat agama? Penting. Akuntansi isyaratnya ada loh. Isyarat loh saya bilang. Bukan tegas. Di Al-Quran ada isyaratnya. Tuh surah Al-Baqarah sebelum halaman terakhir yang la yukallifullah, ada halaman sebelumnya yang paling panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Hai orang-orang yang beriman, apabila tadayantum. Kalau orang nggak paham tadayantum tuh saling berutang. Itu namanya fikih, namanya sub'ah atau salam. Pak Usep, saya beli laptop. Laptopnya belum ada. Laptopnya speknya oh ya harganya sekian. Yaudah harga 8 juta. Ya saya bayar 4 juta dulu. Saya ngutang. Pak Usep ngutang juga. Belum ada barang itu apa namanya? Salam kan? Itu kan berarti utang, kayak ngutang. Ila ajali musamma, sampai tempo yang ditentukan, faktubuhu, maka catatlah. Berarti mencatat pembukuan, ada nggak isyaratnya? Ada, ya nggak? Tuh. Jadi bagi saya ilmu yang ada di sekolah penting. Seni, oh penting. Coba tadi ada qasidah Barzanji, Simtud Durar, apalagi tuh Maulid Diba. Salawatullahi tagsha ashrafar rusli dan sebagainya. Tar di akhir kita sholat bareng. Itu semua pakai seni nggak? Pakai. Jadi semua itu ada kaitan dengan agama. Apalagi bahasa sebagai alat komunikasi. Jadi semuanya penting. Bukan sekedar fikih, Quran, hadis, itu dijelas. Saya kira semua ilmu yang diajarkan di sekolah bagus. Makanya kita jangan menyepelekan, wah ini mah ilmu sains. Oh penting. Di Al-Quran itu ada. Tapi Al-Quran bukan ilmu, bukan kitab sains, tapi kitab mukjizat. Sebagai bentuk kemujizatannya, sampai sains pun ada. Bahkan teori Big Bang ada. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardi, apa itu? Kanata ratqan fafataknahuma. Coba dicek deh. Kalau saya salah ayat. Fafataknahuma. Hai orang-orang kafir. Awalam yaral ladzina kafaru, apakah mereka orang-orang kafir tidak memperhatikan annas samawati wal ard, bahwasanya langit dan bumi itu kanata ratqan, awalnya mulanya adalah bersatu padu. Fafataknahuma. Teori Big Bang itu apa sih? Teori ledakan besar, ya enggak? Ledakan besar. Itulah langit bumi mulanya satu padu. Berarti ada. Makanya kita berucap subhanallah, masya luar biasa. Makanya tidak salah kemudian Al-Quran kita kaitkan dengan Nabi Muhammad. Kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah Al-Quran. Semuanya ada pada diri beliau. Itu adalah Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah jadi cingwai. Wa ma, dan tidaklah yantiqu 'anil hawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa, bukanlah Nabi itu mengucapkan berdasarkan hawa nafsu, in huwa illa wahyu, melainkan itu adalah wahyu semuanya. Hatta tuh sampai, maaf, beliau menikahi istri A, istri B, istri C, semuanya atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Nah,
kita ini adalah penerus, kita belajar. Kata baginda Nabi begini, kun aliman, jadilah kamu seorang alim. Oh belum bisa, au muta'alliman, atau jadi seorang pelajar. Makanya ada kitab taklim nggak bisa jadi santri. Ada teman kita nggak sempat sekolah, nggak sempat belajar. Au mustami'an, atau mendengar. Ini seperti sekarang ini kan disiarkan melalui YouTube apa namanya? Live streaming apa namanya? Channel apa? Osmanda ya. Iya, ini pun kita mendengar, bisa kita share ke yang lain link-linknya. Bukan link-link ngono ya. Si Koko itu mah. Nah, au mustami'an, atau mendengar. Nggak sempat mendengar. Au muhibban, atau cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama. Tapi wala takun khomisan, janganlah kamu jadi yang kelima. Apa itu? Enggak jadi alim, enggak jadi santri atau pelajar, enggak jadi pendengar, enggak jadi pencinta. Bisanya cerca mulu, mencerca jelek-jelekin, istilah sekarang apa? Bullying, betul enggak? Di depan tuh spanduk ada jangan ngebully. Jangan ngebully. Karena ngebully itu bukan akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kala kan kalau di kelas ada ngebully, mukanya hitam, Black kemana Black? Jangan. Tuh orang tuanya yang sudah mengandung berapa bulan itu? Sekitar 9 bulan, menyusui rata-rata 2 tahun. Yang ngebesarin bapaknya, yang ngedidik, yang biayain. Kata dia, maaf, meskipun begitu adanya, gak usah bilang jelek ya. Karena apa? Ganteng, jelek itu relatif, kalau itu mutlak gitu ya. Nah, meskipun begitu, pasti kata orang tuanya ganteng, betul nggak? Anak raja. Padahal bapaknya, ya itulah. Tetap aja, Aden panggilannya juga ya nggak? Sayang. Tapi kenapa ada di antar temennya yang baru kenal udah bilang dengan sebutan yang tidak baik? Itu bully, nggak boleh, betul nggak? Nggak boleh. Tuh ada kan di ayat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Kemudian tuh jangan bi'sal ismu apa itu? Sejelek yang ya ijtanibu katsiran minadh-dhann. Terus apa lagi? Seburuk-buruk panggilan. Nggak boleh kita memanggil orang dengan panggilan yang buruk, jangan. Kalau perlu panggil dengan panggilan yang terbaik. Kasep, Pak Kuda, jangan. Kasep, ganteng gitu kan. Begitu. Bahkan kalau para sahabat dulu anaknya Tolha, panggillah Abu Tolha, begitu. Nah, kemudian meneladani perjuangan Rasul. Saya jadi ingat kalau perjuangan. Kata perjuangan ini dulu Allah yarham Kepala MAN Bapak Dr. Andes Haji Kosasi Ismatullah, beliau sering mengulang-ulang kalimat ini. Life is struggle. Hidup adalah perjuangan. Dan kerasa oleh saya bahwa hidup itu harus berjuang. Lihat baginda Nabi, kenapa kita ini hari ini saksikan umatnya begitu banyak. Bahkan ada seorang penulis, Michael Hart. Beliau urutkan 1 sampai 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Dan di urutan nomor pertama siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Coba sesekali baca. Ada buku namanya bagus sekali. Prophet Muhammad, Super Leader, Super Manager. Ya kita boleh baca karya-karya yang lama. Ini karya bagi saya kontemporer. Karya Ustadz Dr. Muhammad Syafi Antonio. Beliau di situ menyebutkan kenapa Nabi Muhammad bisa sukses. Itu karena self development. Ada pengelolaan diri. Lihat, beliau di masa kandungan, ada yang menyebutkan 2 bulan. 2 bulan di kandungan, wafat ayah, berarti jadi apa? Yatim. Kemudian 6 tahun usianya, yatim dengan kakeknya. 6 tahun beliau sudah menjadi yatim. Kemudian beliau menjadi penggembala. Usia berapa itu? Sekitar 8 tahun.
Bagaimana beliau tidak bisa menjadi pemimpin, sedangkan dari kecil saja beliau sudah ditempa, sudah dididik menjadi manusia hebat. Lihat, ada beberapa nabi yang waktu muda atau kecilnya atau remajanya menjadi penggembala. Di antaranya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, juga nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajarannya. Kan ada hadis begini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ra'in itu sebenarnya secara bahasa artinya penggembala. Penggembala. Setiap kalian adalah penggembala. Itu filosofis sebenarnya. Kata ini filosofis sekali, memiliki nilai filosofi yang dalam. Kemudian kita terjemahkan, setiap kalian adalah pemimpin. Padahal kan pemimpin imam kan. Kenapa disebut imam? Karena ada kata amama di depan. Nah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya. Ra'in, ra'iyat itu rakyat. Begini, dalam penggembala ini silakan, tadi saya bilang dalam buku Prophet Muhammad The Super Leader Super Manager. Baca itu silakan, cari aja. Bagaimana beliau ada beberapa pelajaran penting sebab beliau menjadi penggembala. Di antaranya, seorang penggembala harus path finding. Tulisannya tuh PATHFINDING gitu kan. Mencari. Sebagai penggembala, ada yang pernah jadi penggembala enggak? Ngembala itu nggak harus bebek, harus kambing, bebek juga, ya nggak? Itu ada orang doa, ya Allah, saya pengen banyak pengikutnya, jadi dia penggembala bebek. Gitu. Kan macam-macam orang tuh ngedoa, ya Allah, saya pengen ongkang-ongkang kaki dapat duit, jadilah dia tukang jahit. Gitu deh. Ya Allah, saya pengen duduk doang dapat duit, jadi tukang jaga WC. Ada. Ya Allah, saya pengen dikerubutin banyak cewek, jadi tukang sayur keliling. Nah, gitu. Ya Allah, ganti, saya pengen banyak pengikutnya, jadi itu penggembala bebek. Dalam penggembala itu nggak gampang loh. Ternyata bahwa saya gembala cek orang mah ngangon, ya nggak? Menjadi seorang penggembala itu butuh kecerdasan, bukan kecerdasan sekedar IQ saja, intellectual question, tapi juga ada spiritual question, ada emotional question. Kenapa? Butuh kesabaran nggak? Sabar, butuh. Baru kita bebek cerot deh, aduh. Ya, maksudnya pup lagi. Masih mending kalau kambing main keluarnya butiran-butiran. Bukan debu tapinya ya. Gitu. Coklat lagi. Ya, kismis. Ya, yang nggak pernah tinggal di kampung, belum jalan-jalan ke kampung, kasihan deh lo. Coba sekali main ke kampung gitu ya. Atau ke BNR tuh kan ada mini zoo tuh, lihat aja ke situ. Jadi butuh kecerdasan ternyata. Butuh kecerdasan apa? Tadi fact finding tuh diantaranya mencari di mana sumber makanan. Kalau kita sebagai pemimpin, ketua OSIS, ketua MPK, atau nanti ketua organisasi apapun, ekskul misalnya, harus bisa mencari apa? Mencari sumber daya uang untuk apa? Kegiatan. Atau menjadi seorang pemimpin, mencari sumber untuk mendanai kegiatan-kegiatan, sumber ilmu, sumber pengetahuan, fact finding. Lalu apa lagi? Harus bisa protecting. Protecting itu apa? Protect. Menjaga, melindungi. Bagaimana sebagai seorang penggembala harus bisa menjaga ini gembalaannya dari binatang pemangsa atau predator. Pemimpin jaga, situ punya anggota, situ punya pengurusan yang di bawahnya itu dijaga dong. Jangan sampai keluar dari pengurus. Kalau keluar tanya, begitu. Why? Ya kan 5W1H. Why? Kenapa kamu keluar? Maklum saya nggak bisa move on. Ya begitu mulu. Nah, kemudian kontrol. Harus bisa mengawasi. Awasi jangan sampai keluar. Ingat nggak? Ada hadis tentang innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun
mustabihat. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas. Antara halal dan haram adalah syubhat, ya enggak? Kemudian famanit lakos syubhat, barang siapa yang selamat atau menjaga dirinya dari syubhat, maka ia telah menjaga harga diri, kehormatannya. Kemudian diumpamakan tuh, orang kalau makan yang syubhat bisa makan yang haram. Seperti gembalaan, kambing, ini sudah ada batas-batasnya. Dia makan rumput yang ada di perbatasan yang bisa jadi itu milik orang lain, atau pohon singkong, pohon jagung, itu kambing makan yang ada di batas, bisa jadi makan punya orang. Awalnya syubhat bisa haram. Kita harus mengkontrol, mengawasi. Nggak boleh, haram, nggak boleh dimakan. Itu seorang pemimpin, bos. Jadi pemimpin itu nggak gampang, butuh pendidikan. Nabi Muhammad perjuangannya luar biasa, ya. Supaya kita memahami perjuangan Nabi, yuk sama-sama kita nyanyikan dulu lirik apa itu qasidah atau nasyid kisah Rasul. Bareng-bareng ya. Oke, hadroh siap? Siap, yang di rumah boleh ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Rahatil atyaru tashadu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabadu fi layali ahmadi. Rahatil atyaru tashadu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabadu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabadu fil layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi rohatil abyaru tashadu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi rohatil abyaru tashadu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil atyaru tashadu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil atyaru tashadu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi
fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. 2 bulan di kandungan wafat ayah andanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah, 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil abyaru tasyadu fi layalil maulidi, wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadiyah. Rohatil abyaru tasyadu fi layalil maulidi, wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadiyah. Wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi. Wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi fi layalil maulidi, fi lil maulidi. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil penggembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil athyaru tasyadu fi layalil maulidi, wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi. Rohatil athyaru tasyadu fi layalil maulidi, wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadiyah. Wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi. Wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil athyaru tasyadu fi layalil maulidi, wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadiyah. Rohatil
aghyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadiyah wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi dari situ sebenarnya kita bisa belajar tentang riwayat baginda Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia ini terkenal beberapa kitab rawi. Ada rawi kitab Maulid Al-Barzanji karya Syekh Ja'far Al-Barzanji. Judul aslinya adalah Iqdul Jawahir. Syarahnya adalah Madarijus Su'ud. Kemudian ada lagi Maulid Syaraful Anam, bentuknya nathar. Nathar itu prosa. Prosa ya prosa, kan ada naratif, ada prosa ya. Nah, lebih naratif lah. Kemudian yang ketiga ada Maulid Ad-Dibai, kita yang tua-tua dulu. Lalu Maulid Azab, bukan azab, bukan lagi azab yang di Indosiar, bukan. Yang kelima ada lagi Maulid tadi itu Simtud Duror. Yang terbaru lagi Maulid Abdiyaul Lami. Ada lagi dalam bentuk qasidah, namanya qasidah burdah karya Abu Sa'id Al-Busiri, ya kan? Itu semua sebenarnya karya-karya sastra puitis yang di dalamnya ada riwayat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu bukan sekedar riwayat, bukan sekedar cerita, bukan sekedar kisah, tapi agar kita ambil pelajaran, ambil hikmah, dan kita teladani. Di antaranya lagi, beliau kan tadi menjadi pedagang. Lihat, beliau itu sebenarnya dari 12 tahun, usia beliau 12 tahun, kira-kira usia anak kelas berapa itu? SD kelas 6 mau kelas 7 ya enggak? SMP, perpindahan lah. Beliau dibawa oleh pamannya Abu Thalib lintas negara untuk berdagang. Jangan anggap berdagangnya itu seperti Baradeo, enggak begitu, lintas negara. Tapi bertemu dengan seorang pendeta. Dalam kitab Nurul Yakin itu ada, namanya siapa itu pendetanya? Buhairo. Buhairo melihat bahwa ini anak ada tanda kenabian, kelak akan menjadi nabi akhir zaman. Wah pulang, ntar ada yang matiin, ntar ada yang bunuh, pulang. Dan jangan kira langsung pulang itu kayak dari mana misalnya, dari Cileut ke Pasar Bogor ada orang pulang lagi, nggak sehari, enggak, tapi berhari-hari. Dan berarti dari situ beliau sudah mengindra, sudah merespon, sudah merekam perjalanan luar negeri. Bayangkan masih kecil udah jalan-jalan ke luar negeri, banyak belajar. Kamu udah ngapain? Harus berpikir, harus belajar. Makanya harus punya rencana dan cita-cita. Dari sekarang rencana. Dulu saya punya cita-cita 25 menikah, umur sekian, tingkat 26, 27 saya keluar negeri. Alhamdulillah saya keliling. Saya ke Hongkong, udah pernah ke Hongkong? Kan suka bilang dari Hongkong lu gitu. Hongkong tahu? Ono, Cileut ngalor dikit. Ya. Coba seusia beliau masih kecil sudah lintas negeri. Kemudian 17 tahun atau ketika remaja, kalau kamu kan rata-rata 16, 15 ababil, ABG labil ya kan? Ya, ABG labil, andilau antara dilema dan galau. Galau gelisah antara lanjut atau udahan. Ngajinya bukan galau yang lain. Ini kadang galau masalah cewek, ya cewek. Ya makanya belajarlah tentang riwayat baginda Nabi Muhammad supaya kita teladani, biar kita berakhlakul karimah. Ini kadang Pak Usep ada di sebelah sana Budian. Ada bocah ditanya sama orang tuanya, jawabnya pakai lagu. Kan kebangetan tuh bocah, sama orang tua ditanya jawab pakai lagu, baru pulang. Kebetulan pulang bajunya kotor, basah. Dari mana kamu? Kenapa itu baju kamu itu kotor? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Jangan pakai lagu.
Itu kenapa baju kamu basah? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Terus kamu harusnya pulang jam 3, tapi kamu baru pulang jam 6. Dari mana dulu? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Hari kamu ditanya yang benar sama orang tua, jawabnya pakai lagu. Gimana kalau emak bapak kamu sudah tidak ada? Aku tanpamu bubuk ranginah. Ya Allah ya Rabbana. Ada nggak yang begitu di sini? Enggak. Solih bu di sini, insya Allah. Solih solihah. Alhamdulillah. Makanya kita teladani. Nabi tuh di usia belasan beliau sudah berdagang. 20, 25 luar biasa. Bahkan kalau kata Pak Syafi Antonio, beliau itu Nabi Muhammad itu dari 12 tahun sudah internship, magang, bahasa kitanya loh, magang. Karena ngintilin kalau kata orang Betawi ya enggak, ngikut dagang. Dari situ kan tahu. Mungkin kamu ada yang waktu kecil ikut orang tua kamu dagang ke pasar Bogor, pasar Anyar, jadi tahu oh caranya jual beli begitu, tawar menawar, komunikasinya begitu. Kan belajar, betul nggak? Nabi dari kecil sudah magang, internship. Lalu beliau umur 17 sudah menjadi istilahnya itu business manager, mengelola bisnis. Bahasa kitanya kira-kira beginilah. Ada di kampung kita itu ada yang bikin donat, ada yang bikin goreng risol, ada yang bikin goreng pastel, ada yang bikin bihun sambal, ada yang bikin mie glosor. Akhirnya kita bilang, po, bu, sini saya jualin tuh, ya. Tapi Nabi bukan jualan gorengan, bukan. Ini contoh yang dibawanya adalah barang. Nabi berdagangnya itu bersama kafilah, rombongan besar. Bukan kayak tadi saya bilang contohin, Salpatu misalnya tuh, Baradeo, enggak. Ya. Kayak kita mah mungkin ini mah contoh mirip. Ini analogi saja lah ya. Kayak kita ini kan suka ada pameran tuh, ya, atau pameran buku terbesar hari ini di kota ini. Kita kan begitulah, gede. Jadi yang di bawah itu bukan yang ecek-ecek, bukan. Makanya kekayaan beliau luar biasa banyak. Beliau kemudian jadi investment manager, mengelola modal. Kalau tadi barang, kalau ini mengelola modal. Apa modal dasar beliau? Kalau kita kan moderat, modal dengkul sama urat. Bukan Nabi mah. Tapi modal Nabi selain kecerdasan fotona, beliau dikenal sebagai Al-Amin. Manusia yang terpercaya, bisa dipercaya, dapat dipercaya, yang jujur. Makanya jadi laki kudu jujur. Ntar kamu punya suami, jadi suami, kata istri bilang begini, abang aku mau ke Sukabumi asal lewat Tajur. Maksudnya aku mau punya suami tapi suami yang jujur. Begitu, ya kan? Ntar si jauh lu. Ini contoh. Kudu jujur, Nabi jujur, makanya dipercaya. Sampai usia 25 beliau sudah menjadi CEO, CEO. Bukan CN, CEO ya. Apa CEO tuh? Intinya owner lah, pemilik. Kenapa? Karena beliau menikahi bos atau menikah dengan bosnya Sayyidah Khadijatul Kubro, sehingga aset omsetnya di merger, betul nggak? Kaya raya beliau. Loh, kok itu ada yang mengisahkan Nabi katanya miskin? Begini bos, kadang-kala kalau kita kan kisah parsial, kita harus memahami Nabi pernah memberi teladan kepada kita saat kaya supaya menunjukkan bagaimana contoh teladan kepada kita ketika punya harta banyak. Jangan sombong, mentang-mentang kaya dikit sombong, jangan. Nabi pernah tanda petik miskin, bukan miskin, tapi Nabi sudah tidak butuh lagi dengan dunia. Istilahnya beliau itu ketika jadi Nabi financial freedom, bebas dari ketertekanan finansial, materi. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab ngedapatin Nabi, ngelihat Nabi bangun tidur ada bekas pelepah kurma, ibarat kita tidur dari tikar pandan, ya kan suka ada bekasnya itu, kata orang Siapus namanya genteng, ya kan, padahal genteng di atas gitu ya, ada bekasnya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab,
Ya Rasul, engkau itu adalah pemimpin dunia, tapi kau tidur di sini. Bukan Nabi miskin sebenarnya. Bagi Nabi, Nabi enggak lagi butuh dengan dunia. Nabi tidak dikejar-kejar dunia. Maksudnya Nabi tidak mengejar-ngejar dunia, tapi justru dunia yang mengejar Nabi. Begitu maksudnya. Kalau kita kan masih ngejar-ngejar dunia, betul nggak? Dunia jangan dikejar-kejar. Dunia itu kalau kita kejar-kejar capek kayak bayangan. Mendingan apa? Kita balik kanan lari, itu dunia nyamperin. Atau kata orang lain, dunia itu kayak cewek, jangan dikejar-kejar, cuekin aja, ntar juga nyamperin diri, bener gak? Gitu, emang gitu kalau cewek, cuekin aja baru nyamperin. Ya asal pinter ya, kalau bodoh ngapain nyamperin gitu kan. Nah kembali, jadi Nabi itu pernah kaya, pernah tanda petik miskin, bukan miskin sebenarnya, dan pernah tengah-tengah. Tiga hal ini memberi teladan buat kita supaya ketika kaya zuhud sederhana, ketika miskin atau pas-pasan qanaah merasa cukup dengan apa yang ada. Hidup yang penting waluya, waktuna perlu ayah, begitu aja. Betul-betul tuh, ayo. Maka dari itu kita teladani perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai beliau jadi nabi, kemudian beliau menjadi pemimpin negara, pemimpin dunia luar biasa. Beliau tidak menghendaki perang sebenarnya, tapi istilah kata lu jual gua beli, begitu. Nabi bilang jangan sekali-kali cari musuh, tapi kalau musuh datang jangan lari. Begitu. Kan ada tuh hadis di Quran, hadis ada 7 dosa. Apa ijtanibus sab'al mubiqat, di antaranya apa? Lari dari medan perang. Jangan dong. Itu ketika ada peperangan. Nah, karena itu kalau kita bicara tentang Nabi nggak akan beres-beresnya. Banyak sekali tentang Nabi yang kita teladani. Tapi ala kulli hal, bagi kita semua, anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian sebagai pelajar, ayo, hidup ini butuh perjuangan. Pepatah mengatakan manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti ia dapat. Maka dari itu sungguh-sungguhlah dalam belajar, sungguh-sungguhlah dalam menggapai cita-cita. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi rendahkan hatimu serendah mutiara di dasar lautan. Meskipun rendah, tapi mutiara tetap berharga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf waktunya sudah banyak lewatnya mungkin Ibu Dian. Terima kasih Pak Usep, juga terima kasih yang kami muliakan Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bogor, Bapak Haji Royani. Semoga sehat selalu, dan juga terima kasih kepada anak-anakku sekalian, baik yang hadir secara offline ataupun virtual. Semoga Allah memberikan kesehatan lahir dan batin untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Nanti kita bertemu kembali. Kalau tidak offline, online gampang. Cari aja di YouTube Gustaki. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Terima kasih. Mohon maaf naik sadok kelui panjang kudana abruk-abrukan, tidak totong panjang-panjang ieu beuteng geus kekurubukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.